Selain Alfi, saya mendapat informasi ada korban lain, Vicky Fahreza, yang rugi sekitar 5 miliar rupiah. Namun karena tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Vicky, saya berbincang langsung dengan kuasa hukumnya untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kasusnya. Ngobrol aja sih Bang Doni, kasus yang penipuan pre-order iPhone itu loh Bang Doni. Sejauh ini tuh udah sejauh mana nih Bang penanganannya sampai sekarang ini? Oke, kalau saya kan kuasa hukum dari Vicky Vicky Fahreza, yang nilai kerugiannya itu kurang lebih 5,8 miliar. Wah, banyak banget. Jadi di tanggal 10 Juni ini kita langsung upaya proses hukum ya. Jadi tanggal 10 Juni itu kita buat laporan tindak pidana di Polres Tangerang Selatan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan 372-378. Kemudian setahun berikutnya, kurang lebih setahun lah ya, bulan April itu Polres Tangerang Selatan mengeluarkan SPDP yang menunjukkan bahwa si Rihani, yang kita laporin Rihani ya, ada Rihana dari Rihani. Rihani ini jadi tersangka. Itu bulan April 2023. Kemudian di tanggal 31 Mei 2023 Rihani ditetapkan DPO. Ya. Kemudian kasus ini akhirnya viral. Jadi Rihana dan Rihani ini memang dilaporkan juga oleh reseller-resellernya di beberapa wilayah. Ada yang di Polres Jakarta Selatan, ada yang langsung di Polda Metro Jaya, ada juga di Polres Tangsel. Praktis yang di Polres Tangsel ini ada 6. Salah satunya adalah Vicky Fahreza, kami gitu ya. Kemudian karena ini sudah viral, kemudian atensi publik juga semakin tinggi, Polda Metro akhirnya meminta agar seluruh laporan-laporan yang tersebar di wilayah hukumnya Polda Metro, yaitu Polda Jaksel, termasuk Polres Tangsel, itu dilimpahkan kepada Polda Metro. Itu kalau nggak salah di tanggal 8 Juni 2023. Dan jadi, ya terus Bang. Jadi, ya oke. Tanggal 8 Juni 2023 itu dilimpahkan tuh semuanya. Jadi praktis perkara Rihani ini dengan total kerugian seluruhnya yang kita sudah verifikasi hampir 40 miliar itu sudah dilimpahkan semua ke Polda Metro. Itu lewat press conference-nya di Reskrimum Bang Hengki yang sudah menyatakan semua akan diurus oleh Polda Metro. Bang, kemudian sejauh ini berarti Abang megang berapa korban Bang secara keseluruhan? Praktis sejauh ini sih baru 1. Vicky sebenarnya 2. Vicky berserta istri. Jadi Vicky juga sebagai reseller, mungkin si istri juga sebagai reseller. Ini problem juga nih sebenarnya, dari banyaknya korban ini bergeraknya sendiri-sendiri. Bahkan sampai sekarang pun masih belum menyatu gitu loh. Gitu. Tapi Abang ada upaya itu Bang untuk menyatukan semua korban dan akhirnya ditanganin di satu pintu gitu lewat Bang Doni semua, atau memang Abang hanya memperjuangkan Vicky dan istrinya aja? Ya, awal mulanya sih saya coba fokus terhadap Vicky dan istri ya. Cuman seiring jalan waktu, apalagi ini semakin melebar kasusnya, akhirnya saya mencoba mengupayakan supaya ini menjadi satu lewat orang-orang yang memang bisa langsung kepada si korbannya, baik kepada orang-orang yang memang menyatukan ini semua gitu. Tapi sampai hari ini kita belum dapat lampu hijau dari semua korban untuk ikut serta gitu loh. Tahu alasannya? Jadi ada yang takut, ada yang bermacam-macam alasan lah. Pada prinsipnya yang jelas mereka ini masih apa ya? Masih nggak ingin aja untuk ngambil langkah hukum, jadi ngikut aja. Tapi mereka pun
ketika diajak oleh kita untuk kita ngasih pengarahan ya supaya kepentingannya bersama, tapi mereka tetap belum memutuskan untuk ikut serta gitu loh. Mereka hanya memantau aja lewat media, lewat Instagram dan yang lain sebagainya gitu. Ya mungkin ada ketakutan tambahan kali ya Bang ya, karena kan udah trauma nih urusan pre-order iPhone, takutnya nanti ini jangan-jangan ya quote and quote lah, ini jangan-jangan minta duit lah atau apa segala macam, padahal kan sebenarnya lebih mempermudah kalau satu pintu semuanya gitu kan. Ya, saya juga sebenarnya udah mendeklar gitu kepada klien saya. Jadi yang menghubungkan kepada korban yang lain kan lewat klien saya si Vicky itu ya. Jadi saya sampaikan juga kalau memang mau dibantu ya udah kita akan bantu tanpa ada sedikit pun biaya yang harus dikeluarkan untuk proses ini gitu. Tapi Iya. belum ada report dari Respon ya. sekarang ya. Dan sejauh ini kalau aku dengar dari konversinya di Reskrimum kan bahwa pelaku 2 orang memang sudah ditetapkan tersangka, tapi masih dalam pencarian ya, karena masih buron kan, masih Ya, kabur kan ya Bang ya. Sempat dengar ya, ini, sempat dengar apa namanya, ketrek nih di suatu daerah gitu, suatu titik atau gimana gitu. Sejauh ini komunikasi dengan pihak Polda udah sejauh mana nih Bang? ya, si kembar ini sudah ditetapkan tersangka dan sudah tercatat sebagai DPO di Polda Metro Jaya, sudah menetapkan Riana dan Rihani sebagai DPO. Perkembangan perihal ini menarik juga ya, karena sejauh ini mereka ini berdua berpindah-pindah dalam tempo waktu yang cepat gitu, sehingga sejujurnya ini menyulitkan ketika polisi mencari keberadaannya lewat titik di mana si kembar ini ditemukan. Jadi seketika pindah lagi, cukup menyulitkan lah. Tapi yang berita terbarunya per hari ini adalah Rihanna itu melakukan komunikasi melalui WhatsApp kepada salah satu korban. Yang isi percakapannya kurang lebih adalah si Rihanna ingin merefund 75% dananya, tetapi lewat penyidik Polda, gitu ya. Dan dia telah katanya sudah menghubungi penyidik Polda Metro. Udah Perihal dikonfirmasi tuh nanti Bang? kedatangan. Udah dikonfirmasi tuh Bang? Nah ini kan saya belum dapat statement resmi dari Polda Metro, karena ini harus dikonfirmasi apakah benar Rihanna ini sudah menghubungi penyidik Polda Metro perihal rencana akan mengembalikan uang lewat penyidik, kemudian katanya sudah menghubungi penyidik juga akan datang bersama kuasa hukumnya. Nah, artinya ada 2 hal di sini. Satu, penyidik atau Polda Metro harus memberikan informasi kebenarannya, ini benar atau enggak nih, bahwa komunikasi sudah berjalan. Kedua, ini kan berarti Rihanna dan Rihani ini yang statusnya sekarang sudah tersangka dan DPO masih bisa komunikasi, dan komunikasi itu kan melalui handphone gitu ya. Handphone itu salah satu indikasi orang bisa dilacak sebenarnya. Dan sebenarnya ini dengan segala tools yang dimiliki oleh Polda Metro gitu ya, polisian pada umumnya, harusnya ini sih mudah-mudah saja nih ditemukan si Rihanna nih. Nah ini kan ada kisi-kisi atau clue yang keluar di hari ini gitu. Ya ini menarik sih, karena sebenarnya aku juga lagi ngejar pihak Polda sih Bang untuk tanya, dan ini bisa aku tanyain juga apakah ini sebenarnya bluffingnya Riana atau gimana, karena kan sebenarnya kasus ini udah lama ya, udah 1 tahun kan, dan baru terkuaknya sekarang, dan ini udah semakin banyak korbannya gitu kan. Apakah uang Betul. itu memang betul-betul masih ada atau gimana? Karena kalau skema Ponzi yang saya tahu itu kan kayaknya udah diputer ya gitu. Dan ini kan ya udah cukup lama gitu dia, ya gitulah. Tapi ya mungkin Polda punya caranya sendiri gitu untuk nge-tracing si Rian atau Riani ini posisinya ada di mana. Kalau dari korban sendiri nih Bang, ini kan kasusnya udah setahun lalu ya Bang ya, dan Abang udah laporin kan juga udah lama nih Bang. Ya. Ya pasti sih, yang pasti sih tentu kepingin uangnya balik gitu kan. Tapi untuk the worst case atau dan lain sebagainya sempat disampaikan ke Abang nggak? Ya, tentu saja yang paling utama dalam perkara ini adalah supaya
duit itu kembali ya. Karena misalnya klien saya lah 5,8 miliar itu kan tanggung jawabnya kepada yang reseller di bawah juga gitu. Jadi ini sebenarnya bukan ponzi ya Mbak, apa namanya, lebih kepada jual beli dengan skema reseller aja gitu. Nah, kalau misalnya memang apa namanya, worst case kita nggak bisa dapatkan uang kembali ya, saya juga sudah kasih tahu kemungkinan terburuknya dalam perkara ini ya hanya dipidana saja tuh si Rihani atau Rihana gitu. Tapi kan ini dalam proses juga. Misalnya dengan semua dilimpahkan kepada Polda Metro, harapannya juga adalah supaya delik tindak pidana pencucian uangnya juga akan masuk gitu loh. Karena kerugiannya kan sudah cukup besar. Tinggal bagaimana nanti mungkin penyidik beserta PPATK melakukan koordinasi hasil analisa data dari 21 rekening yang diblokir oleh PPATK itu transaksinya sudah sejauh mana gitu. Apakah ada aliran dana yang lain gitu. Gitu sih. Iya benar sih, karena kalau misalnya udah selama ini mudah-mudahan aja bisa dibalikin uangnya. Tapi kalau misalnya ternyata dana itu sudah dialirkan entah kemana, apakah ada penyitaan aset kah atau apa segala macam gitu untuk mengembalikan kerugian reseller ini. Tapi kalau dilihat dari kerugiannya sudah mencapai 40 miliar secara keseluruhan, kok kayaknya saya agak pesimis ya Bang ya? Ya, kita berharap lah sama polisi. Tentunya ini kan tugasnya penyidik nih, kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan persoalan ini gitu loh. Terlepas ke depannya nanti hasilnya nggak menguntungkan ya, korban terutama dari klien kami pun sebenarnya sudah pasrah aja sebenarnya. Tapi mengungkap kasus ini terutama keberadaan si Rihani ini kan penting juga. Ini juga menyangkut citra polisi dalam mencari apa ya. Ini Rihani ini ibarat hantu ya. Jadi 1 tahun terakhir ini komunikasi by WhatsApp sebenarnya bisa dilakukan antara korban dengan si Rihani. Tapi persoalannya fisiknya ini yang nggak pernah ketemu gitu. Kita sudah coba beberapa kali mencari langsung titik-titik keberadaannya selama setahun terakhir kan kita juga sudah tahu. Ada di Surabaya, ada di Cirebon, ada di Bali, ada di Jakarta di apartemen Pondok Indah. Banyaklah kita sudah menyelidiki sendiri gitu ya, tanpa dengan cara-cara kita tentu yang nggak bertentangan dengan undang-undang gitu. Iya, berarti tinggal kita tunggu nanti apakah Polda Metro ada bekerja sama dengan polda-polda di daerah lain dan juga akan berkoordinasi dengan tim penyidik mungkin dari cyber untuk nge-tracing kan lokasi. Betul. Karena kan kalau nomor handphone kayak bener tadi yang kata Bang Doni, biasanya kalau nomor handphone tuh mereka punya cara tuh untuk nge-track kalau memang nomor itu konsisten dipakai ya. Kalau dia gonta-ganti, kalau dia gonta-ganti nomor handphone ini yang mungkin akan jadi PR, tapi ya saya percaya penyidik punya caranya sendiri lah. Betul. Kita ya sama-sama yakin lah. Ya saya berharap uang bisa kembali atau gimana lah, mungkin nggak bisa 100% gitu ya Bang ya, tapi mudah-mudahan sih sebenarnya yang paling pertama buronannya ini bisa ketangkap dulu deh gitu, karena ini Ya, kayaknya itu dia tuh. paling ditunggu Betul. gitu kan, paling Betul, ketangkap ditemukan dulu. segera gitu. Oke, Bang Doni, thank you banget untuk